berjumpa kembali dalam program Komsos kita, Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Bersama saya, Flavia Triska Pasaribu. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, pada saat ini sudah hadir bersama kita Romo Purwo. Shalom Romo. Shalom. Bagaimana keadaannya Romo? Puji Tuhan, saya sehat-sehat. Ya, terima kasih Romo sudah berkenan hadir bersama dengan kami dalam program Komsos kita, Orsik. Boleh memperkenalkan diri Romo? Baik, pemirsa budiman dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat menyaksikan tayangan Orsik pada kesempatan sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Pastor Ignatius Purwo Suranto OSC. Saat ini saya bertugas sebagai Vikaris Episkopal Pro Religius di Keuskupan Sibolga ini. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Kiranya pemirsa bisa menikmati acara ini dan semakin menambah wawasan iman Katolik melalui obrolan Orsik ini. Baik, terima kasih Romo untuk perkenalannya. Nah Romo, hari ini kan kita membahas mengenai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus nih. Pasti banyak sobat Komsos yang belum memahami sebenarnya apa yang melatar belakangi Tubuh dan Darah Kristus itu dijadikan sebagai hari raya dalam kalender liturgi Katolik, Gereja Katolik. Baik, Flavia. Wah, ini ceritanya panjang nih Flavia. Kita harus kembali ke abad-abad yang silam. Tapi perlu diketahui juga bahwa pada tanggal 19 Juni nanti kita akan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, ya. Dan kalau kita perhatikan, Tubuh dan Darah Kristus ini sebenarnya adalah pengenangan akan salah satu peristiwa dalam kehidupan Yesus sendiri dan juga sabda yang disampaikan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita buka dalam Injil Yohanes 6 ayat 55 itu, Yesus mengatakan, "Darahku adalah minuman dan dagingku adalah makanan." Nah, berawal dari situ. Dan juga Flavia ingat nggak pada saat itu perayaan Kamis Putih, pengenangan akan perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Ya, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Dan juga, "Inilah piala darahku," ya, dan sebagainya. Nah, ini pengenangan pada peristiwa Kamis Putih itulah yang mendasari Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tapi secara historis itu diawali pada abad 11, abad 12. Khususnya diawali juga pada masa Konsili Lateran keempat tahun 1215. Nah, di situ mulai dibahas bagaimana Hari Raya atau Corpus Christi dalam Gereja Katolik dikenal dengan istilah Corpus Christi ini, ya, kemudian mulai dikenal dalam kehidupan gereja pada masa itu. Ya, memang Ekaristi sudah sejak awal ada dalam kehidupan gereja. Tetapi untuk merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu tercatat pada Konsili Lateran keempat, ya. Kemudian berlanjut sampai Konsili Wina tahun 1300-an dan oleh Paus Clemens kelima, Paus Urbanus keempat. Nah, disitulah ditetapkan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang mula-mula itu berada dalam gereja Katolik di Eropa sampai kemudiannya menyebar ke seluruh dunia. Kira-kira begitu Flavia, cara historisnya bagaimana Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu yang nanti akan kita rayakan pada tanggal 19 Juni. Ya, semoga kita juga bisa datang ke gereja dan ikut merayakan Ekaristi menyambut tubuh Kristus sendiri. Iya, berarti memang harus kita ikuti historinya ya Romo. Iya. Seperti itu. Kemudian Romo, biasanya dan selalu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu kan dirayakan setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ya. Apakah itu ada kaitannya atau bagaimana Romo? Ya, sebenarnya ini secara liturgis mau disusunkan suatu upacara supaya umat itu semakin memahami. Sebenarnya dalam gereja Katolik itu sangat luar biasa, ya. Setelah Pentakosta, kemudian Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kemudian Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus,
Ini peristiwa-peristiwa iman yang mau dikenangkan dan mau ditampilkan supaya umat bisa memahami bagaimana sejarah keselamatan di dalam gereja Katolik itu sungguh-sungguh ingin menyapa, ingin juga dirasakan oleh umat beriman yang hadir dalam gereja. Romo, terima kasih Romo. Berarti memang luar biasa gereja Katolik kita ya, biasa. sudah diatur sedemikian rupa Iya. penanggalan Iya. liturginya begitu ya Romo. Iya. Nah kemudian Romo, biasanya di setiap gereja Katolik itu pada saat hari raya tubuh dan darah Kristus itu selalu dilaksanakan komuni pertama. Apakah komuni pertama ini memang harus dilaksanakan pada saat hari raya tubuh dan darah Kristus atau boleh dilaksanakan di luar dari perayaan itu? Ya, jadi begini pada prinsipnya, untuk perayaan komuni pertama memang tidak ada aturan apakah harus hari raya tubuh dan darah Kristus. Tetapi ya, supaya kenangan akan periman komuni pertama itu sungguh-sungguh bisa dirasakan, memang bagus juga kalau itu dilaksanakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Flavia masih ingat nggak dulu bagaimana waktu periman komuni pertama? Saya masih ingat itu, kalau nggak salah saya itu kelas 5 atau kelas 6 SD, ya, saya minum komuni pertama pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Ya, imam kemudian mengambil tubuh Kristus, menjelum ke dalam piala dan tubuh dan darah Kristus memberikan kepada saya. Waduh, rasanya saya senang sekali menerima tubuh dan darah Kristus pada saat komuni pertama itu. Nah, karena itulah mulai saat itu saya mulai aktif, rajin sebagai putra altar. Karena apa? Saya pengen jadi seperti pastor itu, ya, bisa menyantap tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Ya, karena kita tahu bahwa Ekaristi ini puncak dari seluruh sakramen gereja Katolik. Ya, maka ketika kita mengikuti Ekaristi dengan khidmat dan juga menyambut tubuh Tuhan dengan khidmat yang sudah dikonsekrir, dikuduskan, ya, jadi ditransubstansiasikan dalam doa syukur agung ketika imam itu menumpangkan tangan. Jadi bukan hanya sekedar roti putih dan sedikit anggur, tetapi ini sudah betul-betul ya menjadi tubuh dan darah Kristus. Begitu Flavia. Baik Romo, terima kasih. Makanya sobat-sobat Komsos mungkin yang masih belum menerima komuni pertama pasti menanti-nantikan ya Romo ya penerimaan komuni pertama ini. Sebenarnya gimana rasanya komuni, gimana rasanya anggur, biasanya begitu ya Romo. Nah kemudian tadi ini sudah Romo singgung juga mengenai interpretasi gereja manakah yang benar soal perjamuan kudus. Apakah roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus atau hanya sekedar simbol saja? Nah, begini Flavia ya. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima ini bukan simbol. Ya, tadi saya katakan dalam Ekaristi ketika seorang imam memimpin Ekaristi itu, merayakan Ekaristi itu, dan pada saat rangkaian doa syukur agung itu kan terimalah sambil menunjukkan post ini ya, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya, demikian juga anggur ini, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Ya, dan imam juga menumpangkan tangan, memberikan berkat ya atas roti dan anggur yang diubah melalui doa berkat itu dalam doa syukur agung itu menjadi betul-betul tubuh dan darah Kristus. Maka kalau kita ke gereja, ya dulu saya masih ingat itu waktu saya kecil. Kalau saya mau ke gereja, ibu saya mengatakan kita harus puasa sebelum menyambut komuni, tidak makan 1 jam sebelum merayakan Ekaristi. Sehingga apa yang kita terima dalam Ekaristi bukan lagi sekedar simbol, tetapi betul-betul tubuh dan darah Kristus. Yesus sendiri yang hadir, ya, dan kita dengan khidmat, dengan hormat, dengan hati yang pantas menyambut tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi Flavia, ini bukan simbol. Kalau simbol nanti kita bisa seenak-enaknya mau menerima komuni, pergi ke gereja pakai pakaian seadanya, seperti kalau kita mau pergi rekreasi. Tidak, kalau kita menerima komuni Ekaristi itu pakaian yang pantas,
sikap batin yang pantas. Kita juga berdoa dan kita menyambut komuni, kita terima juga dengan antas bunga tubuh dan darah Kristus. Nah, begitu Flavia. Baik, terima kasih Romo. Berarti memang ini menambah wawasan sekali ya Romo ya. Jadi sahabat Komsos, roti dan anggur itu ternyata bukan sebagai simbol, tetapi memang tubuh dan darah Kristus pada saat dikonsekrasi, begitu ya Romo. Nah kemudian Romo, dalam Injil kita mendengarkan bahwa Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Nah sebenarnya apa makna dari perkataan Yesus itu? Apa maknanya? Makanya kita harus memakan roti dan anggur itu sebenarnya. Saya koreksi ya, bukan memakan roti dan anggur. Ya, karena itu sudah diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah itu yang tadi saya katakan, Flavia, itu ada dalam Injil Yohanes 6 ayat 55. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ya, inilah Yesus itu. Yang sungguh-sungguh itu merupakan suatu kesempatan untuk kita bersatu dengan Yesus ini. Kita bersatu dengan Yesus, kita menerima tubuh Kristus, nggak sembarangan. Ya, makanya kan kalau kita mau makan pertama ada persiapannya, 8 kali pertemuan. Juga kalau ketika ada orang sakit, saya seringkali memberi komuni orang sakit. Ya, orang sakit itu sangat-sangat mengharapkan menyambut komuni suci. Ya, apalagi yang sakitnya sudah parah, itu viatikum, yang bekal suci, menyambut tubuh Tuhan, sekaligus sebenarnya sakramen pengurapan orang sakit. Ini kan suatu yang betul-betul mengagumkan kita sebagai orang Katolik. Ya, dalam Injil Yohanes tadi, sungguh kalau kita iman, kita menyambut Tuhan sendiri. Oleh karena itu, setiap umat Katolik setelah merayakan Ekaristi, ini bukan seperti upacara bendera, apel, tidak. Perayaan Ekaristi itu mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita supaya hidup kita itu selaras dengan Yesus. Kita sudah menyambut tubuh dan darah Tuhan, maka hidup kita pun selaras dengan Tuhan. Sampai pada suatu saatnya nanti kita boleh menerima perjamuan surgawi di mana Yesus sendiri yang akan memimpin itu untuk kita. Kira-kira begitu ya. Baik Romo, terima kasih banyak untuk penjelasannya mengenai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, begitu Sobat Komsos, sangat banyak hal menarik mengenai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Jadi, kalau perayaan Ekaristi tidak hanya sekedar hadir untuk mengabsen aja ya Romo ya. Jadi perlu juga kesiapan batin. Kesiapan batin. Baik Romo. Sebelum kita tutup orsik kita Romo, boleh Romo berikan kesimpulan untuk sobat-sobat Komsos. Kira-kira apa yang perlu dimaknai dan dihayati dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini? Baik, sahabat Komsos dan pemirsa sekalian, kita sebagai orang Katolik hendaknya mencintai Ekaristi. Kita sebagai umat Katolik hendaknya bukan hanya nanti pada saat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, tapi setiap kali ada kesempatan, apakah itu pada hari Minggu atau hari-hari raya yang lain, kita mengikuti Ekaristi, hadirilah, usahakanlah kita datang mengikuti Ekaristi itu. Ya, sahabat Komsos, pemirsa, ajaklah keluarga Anda, ya, Bapak, Ibu, anak-anak. Saya senang kalau misalnya satu keluarga itu datang pergi ke gereja, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, mereka menerima berkat, ya, menerima berkat. Coba kalau kita misalnya jarang mengikuti Ekaristi atau malas mengikuti Ekaristi, lama-lama iman kita itu hilang. Lama-lama kita itu mudah terpengaruh. Lama-lama kita jauh dari. Maka pesan saya kepada pemirsa semua, kepada sobat-sobat Komsos dimanapun berada, mari kita mencintai Ekaristi. Mari kita dengan hati yang pantas menyambut tubuh Tuhan.
Mari kita bersatu dengan Yesus. Dan mari kita senantiasa menjadi orang Katolik, sungguh-sungguh beriman. Begitu. Baik, terima kasih banyak Romo untuk kebersamaan kita pada hari ini, sudah sharing dan berbagi sedikit mengenai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Baik sahabat Komsos yang terkasih, terima kasih untuk perhatian kita pada saat ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi mengenai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dapat semakin memperteguh iman kita. Selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dan sampai berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Shalom. Terima kasih Romo.